Halo kawan. Kembali lagi di channel Catatan Cinema. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu film thriller misteri berjudul Road Games tahun 2015. Dan tidak pernah lupa saya berdoa semoga kalian selalu diberi kesehatan dan rejeki dari Yang Maha Kuasa. Dan kalau channel ini bermanfaat tolong tekan tombol subscribe dan like. Agar channel ini bisa berkembang dan direkomendasikan oleh YouTube. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang sedang mengurus sebuah jasad di suatu tempat. Yang dimana jasad tersebut langsung ia mutilasi dan dikubur. Setelahnya, nggak lama dari itu scene beralih kepada seorang pria bernama Jackie. Yang sedang menunggu di tepi jalan menariknya. Di jalan ini terdapat sebuah tanda jalan yang berkata, "Jangan pernah memberikan tumpangan kepada siapapun belum diketahui pasti." Apa maksudnya? Tapi yang jelas tiap-tiap mobil yang lewat di jalan itu, sama sekali tidak pernah memberikan Jack sebuah tumpangan. Baik itu dari pendatang baru ataupun warga di wilayah tersebut. Jack yang sendiri cuma bisa pasrah aja. Sambil menahan emosinya. Seiring berjalannya waktu pun berjalan dan berjalan. Sampai pada akhirnya, ia tidak sengaja melihat seorang pria dan seorang wanita yang sedang cekcok. Dari situlah si pria langsung pergi begitu saja. Serta meninggalkan mereka berdua di tengah jalan. Setelah ditanya lebih jauh, ternyata wanita ini bernama Veronica, yang dimana ia adalah orang Prancis asli. Namun sangat mampu berbicara bahasa Inggris, bahkan sangat fasih. Sedangkan Jack merupakan orang Inggris asli. Dan sayangnya, ia sama sekali tidak mengerti bahasa Perancis. Sebagai informasi, Jackie sedang berada di negara Perancis. Yang sialnya di saat mau pulang, ia malah dirampas oleh begal di tengah jalan. Akibat peristiwa itu, seluruh uangnya, handphone, dan juga sebuah mobil yang sudah ia bawa, malah dirampas oleh begal-begal tidak bertanggung jawab. Kecuali sebuah paspor yang masih ada di tangannya dan masih disimpan sampai sekarang. Berbeda halnya dengan Veronica, yang memang tinggal seorang diri saja, serta berniat merantau ke negara lain. Karena tidak punya siapa-siapa lagi di wilayah ini. Ia bercerita kalau kedua orang tuanya sudah meninggal akibat sakit kronis, yang tentu saja membuat Veronica merasa sedih. Ketika malam sudah tiba, mereka pun memutuskan untuk menghabiskan waktu di area pepohonan, sambil menghangatkan badan. Pada situasi tersebutlah Veronica bercerita, kalau belakangan ini ia sedang berlatih untuk membuat tanda tangan. Singkat waktu, Jack pun terbangun dan ia melihat Veronica sudah tidak lagi berada di sebelahnya. Ternyata perempuan itu sudah berendam di sebuah danau. Yang ujung-ujungnya Jack langsung nyemplung juga ke danau itu. Setelah mandi bareng, lanjutlah perjalanan mereka dengan berjalan kaki sambil menyusuri ruas jalan yang ada di wilayah tersebut. Siapa sangka, di saat udah pasrah sama keadaan, mereka malah melihat sebuah mobil yang berniat memberikan mereka sebuah tumpangan, namun rasa semangat sama sekali tidak ditunjukkan oleh Veronica. Melainkan ia mulai merasa takut dengan seorang pria yang berniat menolong mereka. Pria bernama Bizat itu adalah penduduk asli di wilayah ini. Dan ia tidak lancar untuk berbicara dengan bahasa Inggris. Oleh karena itulah ia pun memutuskan untuk mengajak Jack bersama Veronica agar menginap dulu di rumahnya, serta bertemu dengan istrinya yang tinggal di Inggris. Ia apa boleh buat Jack tidak bisa menolak ajakan itu. Dan mereka pun langsung berangkat ke rumah pria tersebut. Kemudian Jack bersama Veronica yang sudah tiba pun langsung disambut oleh istrinya yang bernama Mary. Dari situlah Jack mulai diantar ke kamar tidurnya oleh Mary. Sedangkan Veronica akan diantar oleh Blizzard. Setelah Mary meninggalkannya di dalam kamar, Jack yang sudah merasa lelah pun langsung merebahkan dirinya di atas ranjang. Dan tidur begitu saja seperti biasa. Ketika terbangun waktu sudah berganti. Di malam harinya, di mana dia mulai kepo dengan sebuah kotak bertuliskan Great. Ketika kotak itu dibuka, terdapat beberapa lembar foto dari masa mudanya Blizzard dan Mary. Tidak sampai di situ. Di kotak tersebut, juga terdapat sebuah foto dari seorang anak laki-laki dan juga seorang anak perempuan. Dengan apa yang sudah ia lihat, Jack sangat yakin kalau Blizzard bersama Mary tidaklah tinggal berdua saja di rumah ini. Walaupun pada faktanya, sampai sekarang ini, Jack bersama Veronica masih saja tidak melihat kehadiran seorang anak perempuan maupun anak laki-laki di hadapannya. Selesai makan malam, Jack ajak menghampiri Veronica, yang lagi ngerokok di teras rumah, ia biar makin dekat. Veronica pun bercerita bahwa ia tadinya mempunyai seorang adik.
Tapi miris adiknya itu malah terlindas oleh traktor, di saat mereka berdua sedang bermain petak umpet di sebuah ladang. Lalu ia pun kembali lagi ke dalam rumah sambil menemani Gret untuk nonton TV. Di malam itu berkata, kalau ia akan bergegas pergi dari rumahnya Bizat, dikarenakan ia harus segera pulang ke Inggris untuk memberitahu kabar kepada keluarganya. Begitu juga halnya dengan Veronica yang berencana untuk merantau di negara lain, demi keberlangsungan hidupnya. Maka dari itu iseng-isenglah Jack bertanya kepada Bizat, apakah ia memiliki anak? Tapi anehnya tidak menjawab kalau ia tidak memiliki anak sama sekali. Lantas kalau begitu foto anak siapa yang sempat dilihat oleh Jack di dalam kamarnya? Tentu saja, si Jack merasa terheran-heran dengan jawaban Bizat. Tapi ia nggak mau ambil pusing dan langsung berniat untuk tidur. Saat terbangun, langsung mandi selayaknya orang normal, tapi entah kenapa suasana di rumah itu sangatlah sunyi, dan Veronica juga tidak terlihat sama sekali. Di saat pikiran Jack sudah membayang-bayangi, muncul lagi Bizat secara tiba-tiba sambil menggenggam sebuah palu di tangannya. Bizat berkata, kalau Veronica sudah pergi dari tadi subuh, dan ia tidak enak untuk membangunkan Jack yang sangat pulas dengan tidurnya. Dari perkataannya itu, ia makin mencurigai perbuatannya Gret, walaupun Bizat sendiri mengaku bahwa ia baru selesai memperbaiki pintu lemari. Namun Jack mulai mempercayai perkataan Bizat, setelah ia melihat sebuah surat yang sengaja ditulis oleh Veronica sebelum benar-benar pergi dari rumah ini. Tapi siapa sangka, dari surat itulah Jack mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lebih tepatnya, tanda tangan Veronica sangat-sangat tidak cocok dengan apa yang sempat lihat ketika mereka terdampar di pinggir jalan. Hanya saja baru aja sadar akan kejanggalan tersebut. Dari belakang Jack malah dihajar oleh seseorang sampai-sampai ia pingsan pada saat itu. Ketika terbangun, ia pun sudah diangkut ke sebuah mobil pickup, yang dimana mobil tersebut juga sempat terlihat di awal film. Usut punya usut Jack disekap oleh seorang pria parubaya, yang bernama Delacour. Ia udah bisa dipastikan, Jack langsung berpikir kalau ia sedang berada di sarang psikopat. Apalagi Delacour juga tidak memberikan informasi lebih banyak selain menyuapinya dengan sepiring makanan. Nggak tahunya segala ancaman yang diberikan oleh Delacour kepada Jack, hanyalah sebuah gertakan biasa. Tentu agar ia tidak lagi macam-macam, tak seperti anak kecil. Pada saat itu, bahkan ikatan tali yang ada di tangannya Jack, juga sengaja dibukain dan seketika itu juga, Delacour langsung memotretnya, dengan sebuah kamera. Enggak tahu tujuannya apa, tapi yang jelas ia pun kembali mengangkutnya ke dalam mobil, sambil disekap dengan beberapa lakban. Pada akhirnya, berhasil kembali lagi ke rumahnya Bizat dan ia melihat Mary bersama si suami lagi bersiap-siap untuk pergi. Setelah mereka berdua pergi, itulah Jack langsung masuk ke dalam rumah sambil mencari keberadaan Veronica, yang tidak ditemukan, dan benar saja Veronica sudah disekap di salah satu ruangan, serta tanpa basa-basi lagi langsung membebaskannya pada saat itu juga. Namun sial, di saat yang bersamaan Bizat bersama Mary udah balik lagi ke rumah itu. Padahal si Jack maupun Veronica baru aja senang-senang. Ya apa boleh buat daripada ketangkap basah di dalam rumah, lebih baik mereka berdua kabur sekencang mungkin. Meskipun ujung-ujungnya pelarian mereka itu mulai disadari juga oleh Mary maupun Bizat yang udah terlihat panik. Memang sih nggak sebanding, karena yang satu ngejar pakai mobil yang satu lagi cuman kabur pakai kaki sendiri. Alhasil terdesaklah Veronica bersama Jack di sebuah ladang dan mereka harus berhadapan dengan Mary maupun Bizat. Tapi masih belum menyerah gitu aja, Veronica pun langsung mengajak Jack untuk kabur ke sebuah kabin, yang dimana mereka memutuskan untuk bersembunyi di dalamnya. Hanya saja, siapa yang mengira ternyata kabin itu merupakan kabinnya Delacour. Dan ia pun juga sudah tiba di kabin tersebut. Tapi Delacour langsung dibikin bingung setelah mereka menunjukkan dirinya di hadapan Delacour. Pada saat itu juga, Jack langsung mengancam Delacour dengan sebuah shotgun. Sampai-sampai ia harus terpeleset dan tertancap ke besi tajam. Tentang rencana apa yang akan dilakukan oleh Veronica, tapi yang jelas ia malah menyembunyikan keberadaannya. Jack dengan sebuah terpal ditambah lagi Veronica masih belum puas dengan dianiaya Delacour. Dan ia langsung menusukkan sebuah pisau tepat di dadanya, kemudian masuklah Bizat bersama Mary ke dalam kabin tersebut. Yang dimana Bizat langsung berbicara menggunakan bahasa Perancis kepada Veronica. Tidak lain tidak bukan dengan bahasa Perancis itu ia pun memanggil Veronica dengan sebutan anak. Bahkan ia juga sempat membayangkan diri Veronica ketika ia masih kecil. Dengan kata lain selama ini Veronica sudah berbohong kepada Jack dan begitu juga halnya dengan Bizat yang sudah berbohong kepada Jack. Dan pada titik ini, kalau Veronica merupakan seorang pembunuh berantai, yang bisa membunuh siapapun tanpa alasan yang jelas,
Apalagi, Veronica juga sempat membunuh adik laki-lakinya secara sah, serta memutilasinya. Setelah mereka baru saja selesai bermain petak umpet, maka dari itulah di awal film, kita diperlihatkan sebuah jasad. Dan seorang pelaku, yang dimana menjelaskan ke jalan si Veronica sendiri. Namun sayang, dikarenakan si Jack udah kalah dengan situasi ini, ia pun tidak lagi ingin mendengarkan penjelasannya Mary maupun Bizat, yang secara fakta merupakan orang tua dari Veronica. Naasnya, Mary yang baru saja ingin memberitahu Jack dengan bahasa Inggris pun langsung dihajar oleh Veronica, sampai pingsan. Sedangkan kali ini hanya tersisa Bizat yang tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan ia pun mau enggak mau cuma bisa pasrah aja. Setelah kejadian tersebut, dan Veronica langsung mengajak Jack dari negara ini sambil menyetir dengan senyuman bahagia. Hal yang sama pun juga dirasakan oleh Jack sendiri. Yang pada faktanya tidak lama lagi, ia juga akan dibunuh oleh wanita tersebut. Pada intinya, dari awal film kita sudah diberikan sebuah clue, mengenai tanda jalan dilarang memberikan tumpangan kepada siapapun. Bisa dibilang, hal ini udah menjelaskan Veronica, sudah berkali-kali dan mencoba kabur dari kedua orang tuanya. Sampai-sampai Bizat rela memasang rambut tersebut agar anaknya tidak kabur. Tidak sampai di situ, Bizat bersama Mary juga merasa serba salah, karena mereka nggak mau anaknya tersebut dipenjara. Dan di sisi lain mereka juga nggak mau ada korban lagi yang terus bertambah tiap bulannya, maka dari itulah, Bizat rela membayar Delacour yang berprofesi sebagai penjual daging untuk membius Jack dan mengantarnya ke sebuah pelabuhan. Pasti ada yang nanya nih kenapa sih Bizat, Mary ataupun Delacour melakukan ini? Langsung kasih tahu aja. Kalau Veronica adalah seorang pembunuh, ya tentu jawabannya adalah percuma saja, dikarenakan mereka sudah tahu kalau Jack akan lebih percaya dengan Veronica, yang dari awal udah play victim dan bercerita kepadanya. Oke kawan, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Road Games 2015. Sampai bertemu lagi di video berikutnya ya kawan. Sampai